Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dasus tsalits anwa'un minasyirk. Di antara jenis-jenis contoh-contoh kesyirikan. Ya, bedakan antara anwa'us syirik dengan anwa'un minasyirik. Kalau dikatakan anwa'us syirik, ya, jenis-jenis kesyirikan, yaitu syirik besar, syirik kecil. Tapi kalau dikatakan anwa'un minasyirik, itu di antara contoh-contoh kesyirikan. Itu maksudnya di sini. Baik. Jadi contoh-contoh kesyirikan yang banyak kita temukan di masyarakat, yang pertama adalah al-halfu bi ghairillah. Al-halfu artinya bersumpah, bersumpah dengan nama selain Allah. Al-halfu makna'ah al-qasamu bil mu'azzami li ta'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarkihi. Nah, ini pengertiannya, hafalkan. Al-qasamu bil mu'azzam, bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah, berarti kita menganggap Allah adalah zat yang agung. Tujuannya apa sumpah itu? Litakidil azmi, ya, untuk menegaskan keinginan yang kuat, ala fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Saya benar-benar akan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Untuk mempertegasnya, ya, untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan diri sendiri, kita tambahlah al-half di situ, sumpah demi Allah saya akan begini dan begini. Nah, itu namanya al-halfu. Nah, yang termasuk kesyirikan ada al-halfu bi ghairillah. Bersumpah itu sendiri boleh-boleh saja ketika mengatakan demi Allah, boleh kalau dengan menggunakan nama Allah. Nah, tapi kalau menggunakan nama selain Allah, misalkan demi Nabi, demi Jibril, itu nggak boleh, meskipun Nabi punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ya, karena al-half itu adalah ibadah, hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Inilah makna dari tauhid. Nah, kemudian fal halfu bisyai' ta'zimun lahu, maka bersumpah dengan sesuatu itu berarti pengagungan dan pemuliaan kita kepada sesuatu itu. Wa ta'zimu haqqun lillahi ta'ala la yanbaghi li ghairihi, dan pemuliaan itu merupakan hak Allah saja. La yanbaghi li ghairihi, tidak sepatutnya diberikan kepada selain Allah. Falidza la yahillul halfu bi ghairillah, itu adalah konsekuensi dari alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu la yahillu, tidak halal bersumpah dengan nama selain Allah, mahma kana idzamul mahlufi bihi, betapapun mulia yang digunakan untuk bersumpah itu. Al-mahluf artinya, ya, dengan apa kita bersumpah, dengan nama Allah kah atau yang lainnya, itu namanya al-mahluf. Misalkan ada yang bersumpah dengan kata demi Nabi atau demi Ka'bah, ini nggak boleh, meskipun ini adalah, ya, Nabi adalah punya kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Ka'bah juga adalah rumah Allah yang mulia. Waqad ajma'al ulama'u ala anna al-yamina la takunu illa billah aw bi sifatihi wajma'u 'ala al-man'i minal halfi bi ghairihi. Para ulama telah sepakat, sepakat bahwasanya al-yamin, bahwasanya sumpah, la takunu illa billah, tidak boleh dengan nama selain Allah. Al-yamin dengan al-halaf itu kurang lebih sama, ya. Au bisifatihi, atau dengan sifat-sifat Allah boleh. Wajma'u, dan para ulama juga sepakat dari semua mazhab, mereka sepakat untuk melarang minal halfi bi ghairihi, bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu dari sifat-sifat Allah. Apa dalilnya? Wa qad ja'at ahaditsu katsiratun fin nahyi 'anil halafi bi ghairillah. Ada banyak sekali hadis-hadis yang melarang kita untuk bersumpah dengan nama selain Allah. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh dalam Sunan Abu Daud dan diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah melakukan kesyirikan. Wa minha, diantaranya juga sabda Nabi SAW, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan nama nenek-nenek moyang kalian, dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik dia diam. Wa min amtsilatil halfi bi ghairillah, di antara bentuk, ya, bersumpah dengan nama selain Allah
Ya, ma sya'a ala alsinati katsirin minal khalq. Sya'a artinya intasyara, ya, tersebar. Apa yang sya'a, apa yang tersebar, artinya banyak dilakukan sama orang. Ala alsinah, di lisan banyak sekali dari manusia, artinya banyak orang yang menggunakannya. Kaqaulihim wan nabi, demi nabi, wa rasul, demi rasul, demi Ka'bah, demi al-haram syarif, wa hayatika, demi kehidupanmu, demi bapak dan ibumu, dan seterusnya. Nah, ini adalah sumpah-sumpah yang terlarang. Ini termasuk bersumpah dengan nama selain Allah. Wa qad warada fi sunnah an-nahyu an talaffudhi bi ibaratin tusawwi bainallahi wa ghairi. Di dalam sunnah sendiri ada larangan untuk melafazkan kata-kata yang mana kata tersebut mengandung penyamaan antara Allah dengan selain Allah. Jadi kalimat tersebut menggabung antara Allah dengan selain Allah. Autus nidun nata'ija ila ghairillah, atau menyandarkan nata'ij, menyandarkan natijah, hasil-hasil sesuatu kepada selain Allah. Misalkan ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, sebagaimana Allah berkehendak dan engkau juga berkehendak. Nah, ini taswiyah namanya, menyamakan antara Allah dengan makhluk. Atau kalimat walau laddawa ulah halaktu. Nah, ini sering kita dengar orang mengatakan, kalau bukan karena obat itu saya sudah mati. Kalau bukan karena dokter fulan pasti saya sudah meninggal dunia misalkan. Nah, ini adalah kalimat yang mengandung kesyirikan. Nah, kenapa? Karena dia menyandarkan hasil sesuatu kepada selain Allah. Nah, jadi kalau kita ingin mengatakan seperti itu, kita katakan saja, ya, kalau bukan karena Allah dan obat, kemudian obat, kalau bukan karena Allah dan kemudian obat, dengan pertolongan Allah dan kemudian dengan obat tersebut, lah halaktu. Nah, itu baru boleh. Kemudian contoh yang ketiga di antara lafaz yang dilarang dalam Islam adalah walau lal kalbu ladakhala lisu al manzila. Kalau bukan karena anjing itu, maka pencuri pasti masuk rumah. Nah, kalau bukan karena anjing yang menjaga rumah, pasti pencuri itu sudah masuk rumah. Nah, ini juga lafaz yang terlarang. Wal wajibu nisbatu dzalika ilallahi wahdah, dan yang wajib adalah menyandarkan hal tersebut semuanya kepada Allah saja. Fayaqulu, yang benarnya dia mengatakan masya Allah wahdah. Ya, jika Allah berkehendak atau sebagaimana Allah berkehendak saja, gitu ya. Laulallahu la halaktu, atau kita katakan kalau bukan karena Allah saya pasti akan meninggal. Ini boleh. Laulallahu dakhala lisu al manzil, atau kita katakan kalau bukan karena Allah maka pencuri itu akan masuk ke dalam rumah. Nah, wa hunaka alfadhun katsiratun min hadzal qabil sya'i'atun ala alsinati katsiri minan nas. Dan juga ada lafaz-lafaz lain min hadzal qabil, min hadzal jins, yang sejenis, ya, yang semisal dan sejenis dengan lafaz-lafaz ini. Sya'i'ah itu tadi isim fa'il dari kata sya'a, artinya tersebar. Ala alsinati katsiran minan nas, ya, di lisan banyak sekali dari orang-orang. Di antaranya misalkan ucapan laulal qaidu lahuzimal jaish, kalau bukan karena panglima itu maka pasukan itu pasti kalah. Laula jahdul mukhlisin lama najaha hadzal amr, kalau bukan karena kesungguhan orang-orang yang ikhlas itu maka perkaranya tidak akan sukses. Sanahzimu al-aduwa wa nuhaqqiqu an-nasra, atau dia memastikan sesuatu, mengatakan kita akan mengalahkan musuh dan mendapatkan kemenangan, mewujudkan, ya, haqqaqo yuhaqqiqu, artinya merealisasikan atau mewujudkan. Dia memastikan di situ, makanya diterlarang lafaz ini. Dia mengatakan, ya, kita akan mengalahkan musuh dan merealisasikan kemenangan. Nah, ini kan yang benarnya bagaimana? Yang benarnya insyaallah, ya, sanahsimul aduwa, gitu. Was-sahihu fi mithli hadhil aqwal an yaqul, yang benarnya adalah kalimat laulal qaidu lahuzimal jaish diganti dengan kalimat laulallah tsummal qaid. Ya, karena kata summa di situ, ya, harus pakai kata summa, ya, karena summa itu tidak mengandung makna penyamaan. Summa artinya kan kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian panglima itu, maka pasukan pasti kalah. Nah, ini boleh. Atau dikatakan lalallah summa, ya, kalau bukan karena Allah kemudian kesungguhan dari orang yang ikhlas itu, maka urusan ini tidak akan sukses. Nah,
Jadi nggak boleh bilang wa di situ. Ya, waw kan menyebutkan kesamaan gitu ya. Kalau pakai waw, yang benar itu pakai summa. Atau sanahdimul aduwa insyaallah wa nuhaqiqun nasra. Kita akan mengalahkan musuh ya insyaallah wa nuhaqiqun nasra, dan mewujudkan kemenangan. Nah, ini kalimat benernya. Ya, harus ada kata insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha'allah. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan besok saya akan melakukan ini dan itu, kecuali kalau tersebutkan di situ illa an yasha'allah. Ya, jika Allah berkehendak. Nah, kemudian itu yang pertama di antara contoh kesyirikan yang banyak terjadi di kalangan kita. Yang kedua adalah ta'liqul khayti wal halaqati wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Ta'liq, dia mengikat. Al khayt, benang. Ya, wal halaqah atau kalung. Wa nahwihima, dan yang semisalnya li raf'il bala, untuk menolak bala, ya, untuk mengangkat bala, mengangkat musibah, au daf'ihi, atau menolak bala. Jadi bala itu, musibah itu bisa diangkat, bisa dicegah, itu maksudnya. Raf'il bala itu kalau sudah terjadi, daf'il bala kalau belum terjadi. Nah. Yu'alliku ba'dun nasi fi unuqihi aw fi raqabatihi aw yalbasu fi yadihi khaytan wa nahwahu. Sebagian orang menggantungkan di lehernya, mengalungkan di lehernya, aw fi raqabatihi, ya, atau di lengannya, aw yalbasu fi yadihi, itu digunakan di tangannya, khaytan, ya, khaytan, tali, benang, wa nahwahu, dan yang semisalnya. Wa yadhunnu, dan dia meyakini bahwasanya hadhil khuyuta tu'alijul amrada aw tamna'ul isabata bil ain, bahwasanya benang-benang itu bisa menyembuhkan penyakit atau tamna'u al isabah bil ain, mencegah ya tertimpa penyakit al-ain. Wa dzalika minal umur allati la taliqu bil aqlil muslim alladzi kammalahu Allahu bid-din. Maka ini termasuk perkara yang tidak pantas, tidak cocok bagi akal seorang muslim yang telah Allah sempurnakan ia dengan agama Islam. Wa harrarahu, dan Allah bebaskan dia. Ya, harrara yuharriru artinya membebaskan, memerdekakan. Ya, tidak pantas orang yang telah Allah merdekakan ya dari kesyirikan. Ya, Allah telah memerdekakan dia dari al-wasaniyat, dari penyembahan berhala, kemudian dari al-khurafat. Ya, ini adalah perkara yang nggak masuk di akal. Bagaimana benang mampu mencegah hal-hal seperti itu? Kalau seorang muslim itu akalnya sehat dan dia beragama dengan baik, nggak mungkin dia akan menerima hal itu, karena itu bertentangan sekali. Begitu juga al-khurafat. Al-khurafat itu kisah-kisah dusta, kisah-kisah bohong. Inna ilajal amradi la yakunu bil asbabil muharramah. Sungguhnya obat dari penyakit itu tidak mungkin ada pada hal-hal yang diharamkan. Wa inna ma yakunu bil adwiyatis sahihatin nafi'ah wa nahwiha minal asbabil mubahah. Tetapi obat dari penyakit itu ada pada obat-obat yang benar, obat-obat yang baik, yang bermanfaat, yang termasuk penyebab hal-hal yang mubah, ya, termasuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Ma'al i'timadi 'ala Allah. Ya, tapi tidak boleh juga kita bersandar hanya kepada obat saja. Ya, harus yang pertama disertai dengan al-i'timad 'ala Allah, penyandaran diri kepada Allah. Wal i'tiqad, disertai juga keyakinan bi annahu wahdahu, bahwasanya Allah saja an-nafi'ud dar, yang memberikan manfaat dan yang menolak mudarat. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari perbuatan-perbuatan ini, yaitu menggantungkan kalung, memakai kalung atau memakai gelang dengan niat untuk menolak bala tadi. Fahina ma ra'a rajulan, Nabi pernah ketika melihat ada seorang laki-laki labisan halaqatan masnu'atan minas sufur. Si laki-laki ini dia mengenakan halaqatan, mengenakan sebuah gelang yang terbuat dari kuningan. As-sufur itu artinya kuningan, ya, besi kuning.
angkara alaihi hadzal fi'la. Nabi mengingkari perbuatannya itu. Kama ja'a bil hadits syarif, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufur. Nabi SAW melihat seorang di tangannya ada ya halaqah. Ya, halaqah itu sebenarnya bisa kalung, bisa gelang ya. Yang penting itu ngelingker aja. Ya, di sini gelang maksudnya. Ya, karena di tangan. Nabi melihat di tangan seseorang itu ada ya, gelang dari sufur, ya, dari ya nuhas atau dari kuningan. Faqala ma hadhihi, Nabi pun memastikan, menanyakan, ma hadhihi, apa ini? Maksudnya kenapa engkau pakai ini? Maka si orang tadi menjawab, minal wahinah, dari penyakit wahinah ya Nabi. Maksudnya untuk mencegah penyakit wahinah. Yang wahinah itu namanya penyakit yang menimpa tangan. Ya, nama penyakit al-wahinah, penyakit lemah. Faqala inza'ha, maka Nabi SAW mengatakan inza'ha, copot dia. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena ya gelang ini tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan saja. Artinya engkau makin lemah dengan benang ini, dengan gelang ini. Kenapa? Karena engkau bersandar kepadanya, bersandar kepada sesuatu yang tidak pantas. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Nabi katakan kalau engkau mati wa hiya 'alaika, dan gelang ini masih ada padamu, masih engkau pakai, ma aflahta, engkau tidak akan beruntung abada, selama-lamanya. Baik. Wara'a Hudzaifah radhiyallahu anhu rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Hudzaifah bin Yaman pernah juga melihat seorang yang di tangannya ada benang. Ya, ketika ditanya buat apa? Ya, biar tidak terkena penyakit humma, penyakit demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah pun memotongnya, memotong benang tadi. Wa tala qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca ya, firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu melakukan kesyirikan. Ya, artinya keimanan mereka tidak sempurna. Ya, tapi ada kesyirikan di situ. Taib, itu dua jenis kesyirikan yang disebutkan oleh penulis. Itu yang pertama bersumpah dengan nama selain Allah, yang ketiga mengenakan ya sesuatu di tangan atau di leher untuk menolak bala atau mengangkat penyakit. Taib, maka ini adalah termasuk kesyirikan yang kita harus mengingatkan umat dari hal seperti ini, karena mungkin bisa jadi banyak dari mereka yang belum mengetahui kalau itu ternyata sesuatu yang terlarang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.